Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam, Bapak tutor dan juga teman-teman mahasiswa semuanya. Sebelumnya mohon izin saya untuk memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Nama saya Ahmad Zaini Dahlan dengan NIM 0486878999. Saya dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Prodi Teknologi Pendidikan, Universitas Terbuka, UP BJJ Bandung. Di video kali ini, izinkan saya untuk membuat sebuah video tutorial yang mana video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas di tutorial online, yaitu tugas 2 tuton di mata kuliah perancangan web pembelajaran, yang mana tugasnya adalah di sini saya harus membuat sebuah video tutorial untuk membuat website LMS Moodle. Di mana di sini saya diberikan 3 pilihan. Satu, membuat website LMS Moodle menggunakan akun gratis dari moodlecloud.com. Yang kedua, membuat website LMS Moodle menggunakan localhost offline. Atau yang ketiga, membuat website LMS Moodle menggunakan hosting dan domain online. Di mana kali ini saya akan memilih untuk menggunakan yang nomor 2. Di sini saya akan menggunakan localhost offline. Alasannya adalah karena yang pertama, saya tidak suka dengan menggunakan akun gratis dari moodlecloud.com karena jujur saja servernya itu seringkali bermasalah, lelet dan lain sebagainya. Lalu untuk yang nomor 3, menggunakan hosting dan domain online, tentu saja jika menggunakan nomor 3 ini, kita terlebih dahulu harus memiliki hosting dan domain yang harus kita sewa di penyedia jasa. Dan juga beberapa hosting dan domain itu terkadang si panelnya atau kontrol panelnya itu berbeda-beda. Jadi agak sulit jika harus dibuatkan tutorial. Jadi di sini saya akan memilih menggunakan yang nomor 2 aja, yaitu menggunakan localhost offline. Yang mana ternyata kebetulan Moodle sendiri ini menyediakan localhost offline, yang mana di dalam paket di dalamnya itu Moodle sudah memberikan paketan web server exam. Artinya kita tidak harus mencari exam lagi yang kompatibel dengan Moodle karena mereka sudah menyediakan Moodle dan juga web server offline exam dalam satu paket. Oke, kita langsung saja mulai ke tutorialnya. Jadi sini saya akan menggunakan incognito. Kenapa? Karena agar tidak ada riwayat web saya yang mengganggu di sini. Kita akan buka halaman Moodle-nya. Kita ketik di sini Moodle download ya. Lalu kita langsung klik saja di Moodle download di sini. Lalu di sini kita klik download Moodle LMS for free alias gratis ya. Kita klik. Nah, teman-teman di sini itu ada beberapa versi Moodle, tapi jangan download yang di sini karena kalau teman-teman download di sini itu nanti teman-teman harus mencari sendiri web server yang sesuai dengan kebutuhan versi Moodle yang teman-teman download. Di sini ada kebutuhannya seperti PHP-nya versi berapa, lalu di sini ada database yang digunakan itu apa dan sebagainya. Dan ini agak ribet mencarinya. Jadi kita menggunakan apa yang sudah disediakan oleh Moodle saja. Jadi teman-teman download aja jangan di sini, tapi di sini ada Moodle installer package for Windows. Jadi teman-teman klik yang di sini saja. Nah, di sini itu ada beberapa versi Moodle yang di dalamnya sudah ada paket web server exam, yang dimana examnya ini portable, artinya tidak harus diinstal di PC atau laptop teman-teman semua karena portable. Di sini saya akan memilih Moodle 5 Plus karena ini yang versi stabil. Yang paling atas ini masih versi dev atau versi pengembangan, jadi takutnya ada hal yang tidak diinginkan. Kita download saja yang versi stabil. Klik download zip di sini. Lalu kita tunggu sampai downloadnya selesai.
Nah, kebetulan teman-teman di sini saya sudah mendownload biar videonya tidak terlalu lama. Jadi kita cancel saja karena saya sudah download. Jadi teman-teman nanti download lalu tunggu sampai selesai. Nah, setelah selesai kita close saja browsernya. Lalu kita masuk ke downloadan yang tadi di sini. Moodle Window Installer yang telah teman-teman download dari situs Moodle tadi. Kita ekstrak saja di sini. Ya, kita tunggu. Prosesnya agak lumayan lama karena filenya cukup banyak. Kita tunggu saja. Tapi teman-teman, saran saya setelah Moodle-nya berhasil diekstrak semuanya, saran saya pindahkan aja direktorinya ke tempat yang saya menyebutnya tempat awal atau di local disk C. Alasannya adalah karena jika teman-teman langsung menggunakan Moodle-nya di direktori download, nanti takutnya filenya hilang atau terhapus. Jadi saya sarankan pindahkan saja nanti hasil ekstraksinya ke tempat yang aman. Kalau saya biasanya disimpannya langsung di local disk C saja. Seperti itu. Oke, kita tunggu. Masih lama ternyata. Ya, sip. Proses ekstraksinya sudah selesai. Kita buka di sini. Nah, ada 3 file di sini. Ini kita pindahkan saja. Saya akan cut di sini, lalu saya akan pindahkan ke local disk C. Kita paste di sini. Kita tunggu lagi. Nah, setelah selesai kita buka. Nah, ini adalah Moodle versi Windows yang sudah include web server exam di dalamnya. Untuk mulai instalasi, kita klik Start Moodle di sini. Tombol Start ini gunanya adalah supaya Moodle-nya menjalankan exam portable-nya. Lalu kalau teman-teman tidak mematikan window firewall seperti saya, nanti akan muncul seperti ini. Ini di allow access saja semua. Karena kalau tidak di allow access, nanti tidak akan bisa jalan. Kita allow access. Nah, kalau sudah selesai, di sini ada keterangan Apache and MySQL are running, artinya Moodle kita sudah siap untuk diinstalasi. Bagaimana caranya? Kita kembali ke browser, lalu di address bar di browser di sini kita ketikkan saja localhost, ya. Kalau sudah kita enter, lalu kita tunggu. Nah, kalau semuanya berjalan seperti seharusnya, maka akan muncul file install PHP seperti ini, di mana di sini kita akan mulai untuk menginstal Moodle-nya. Langkah pertama adalah tentu saja kita akan mengganti bahasa Moodle-nya. Karena bahasa default-nya adalah Inggris, kita ganti saja ke Indonesia. Kita ketik ID di sini, lalu ada bahasa Indonesia. Kita pilih. Kita tunggu sebentar karena berputar di sini proses loading. Kalau sudah selesai, lalu kita klik next. Nah, lalu di sini ada konfirmasi beberapa jalur atau konfigurasi. Teman-teman kalau tidak terlalu mengerti, tidak usah diotak-atik. Nah, ini teman-teman, kenapa tadi saya menyarankan untuk memindahkan direktori? Karena kalau di-download, nanti di sininya juga akan di direktori download. Dan kalau file yang terhapus di folder download, karena memang rawan terhapus kalau di sana, kemungkinan Moodle atau server Moodle teman-teman ini ikut terhapus. Jadi sekali lagi saran saya pindahkan setelah diekstrak di folder download tadi. Ini kita biarkan default seperti ini. Lalu kita klik selanjutnya. Kita tunggu. Nah, seperti ini teman-teman. Bahkan di localhost saja, ini masih ada loading-loadingnya ya. Apalagi jika diinstal di server gratisan gitu, atau di hosting gratisan, pasti akan sangat lama prosesnya. Di sini ada setelan database, kita biarkan default saja. Karena kalau teman-teman merubah yang ada di sini, nanti teman-teman juga harus merubah di file php config-nya. Jadi agar tidak ribet, kita biarkan saja seperti ini, lalu kita klik next lagi di sini.
Kita selanjutnya lagi. Kita tunggu. Untuk instalasi Moodle, teman-teman harus perhatikan loading di browser. Jadi pastikan si loading ini benar-benar berhenti seperti ini ya. Jadi walaupun sudah muncul, tapi kalau di sininya belum berhenti, itu jangan dilanjutkan. Nah, kalau sudah berhenti, di sini ada keterangan disebutnya adalah IULA atau hal-hal yang berkaitan dengan hak cipta. Teman-teman harus baca di sini karena Moodle adalah software gratis dan tidak boleh diperdagangkan untuk tujuan tertentu tanpa seizin pencipta dari Moodle. Kira-kira seperti itu isinya kalau teman-teman baca IULA-nya. Kita klik lanjutkan saja. Nah, kelebihan jika teman-teman menginstal Windows package dari Moodle, semua ekstensi web server yang dibutuhkan ini sudah otomatis oke di sini teman-teman. Kalau teman-teman download yang bukan versi Windows tapi Moodle source code Moodle itu sendiri, lalu teman-teman mendownload examnya yang terpisah, nanti teman-teman harus kembali melakukan konfigurasi atau instalasi terhadap ekstensi-ekstensi yang dibutuhkan untuk menjalankan Moodle tersebut. Jadi saya rasa untuk instalasi menggunakan Windows package dari Moodle ini sangat mudah karena semuanya sudah disediakan, semuanya sudah oke di sini statusnya. Nah, kalau sudah, lalu kita klik lanjutkan. Kita tunggu prosesnya. Nah, proses paling lama adalah di sini ya, karena Moodle melakukan instalasi sistem di server kita. Pengalaman saya dulu ketika menginstal di hosting sekolah pribadi saya, ini sangat lama sekali. Apalagi jika menggunakan akun gratisan ya atau hosting gratisan, tentu saja akan sangat memakan banyak waktu. Jadi kita tunggu saja di sini teman-teman. Sekali lagi saya tekankan untuk proses instalasi Moodle, perhatikannya itu adalah loading yang ada di tab browsernya. Ini pastikan loading di sini itu benar-benar berhenti sempurna teman-teman. Jangan sampai loadingnya belum berhenti tapi teman-teman sudah keluar dari browsernya atau melakukan hal lain. Kita tunggu. Ini adalah service-service Moodle yang diinstal di sini seperti sistem, air placement, editor, dan lain-lain. Ada multi-choice, numerical, dan lain-lain. Kita tunggu saja semua prosesnya. Agak lama memang. Kita harus sabar. Tapi sebenarnya prosesnya ini lama atau tidaknya ini bergantung spesifikasi laptop atau PC teman-teman ya. Tergantung CPU teman-teman, tergantung kecepatan dari storage-nya teman-teman. Saya yakin kalau laptop atau PC-nya yang high-end sih, yang bertenaga, prosesnya akan jauh lebih cepat daripada ini ya. Kebetulan ini adalah laptop jadul yang saya gunakan, jadi memang harus agak bersabar. Kita lihat apakah ada masalah di sini. Oh, sepertinya tidak ada. Nah, kita lihat loadingnya sudah berhenti secara sempurna. Kita scroll terus ke bawah. Semuanya berhasil. Lalu kita klik lanjutkan di sini.
Kita tunggu lagi. Nah, sampai sini instalasinya sebenarnya sudah selesai. Sekarang adalah konfigurasi untuk server Moodle teman-teman. Di sini kita akan membuat akun administrator untuk Moodle-nya. Di sini saya biarkan saja namanya admin. Lalu kita akan langsung buat passwordnya aja. Di sini ada keterangannya ya. Password itu harus memiliki setidaknya 8 karakter, setidaknya 1 digit, setidaknya 1 huruf kecil, setidaknya 1 huruf besar, 1 karakter khusus seperti bintang, pagar, dan lain sebagainya. Kita bikin saja di sini passwordnya admin 123 @ kita lihat di sini. Passwordnya seperti ini. Ini 8 ya. Ya, ini 8. Lalu nama untuk adminnya kita biarkan saja admin. Oh, di sininya kita tuton. Lalu alamat surel atau surat elektronik atau bahasa sarangnya email ya. Saya akan ngasal saja. Tapi kalau diinstalasi sebenarnya jangan ngasal ya. Karena ini hanya tutorial instalasi. Kita akan membuat seperti ini, admin@admin.com. Kalau diinstalasi sebenarnya ini pakai email si administrator yang asli, karena email ini nanti akan digunakan jika si admin lupa passwordnya. Jadi seperti itu. Sini tampilkan alamat emailnya, kita biarkan saja terlihat. Kotanya saya pilih kota saya, Tasikmalaya, negara Indonesia, zona waktunya secara default di Australia, kita rubah ke Indonesia Jakarta atau Asia Jakarta. Kita cari di sini. Asia. Nah, ini ada Asia Jakarta. Ini adalah deskripsi si akun ini. Akun adminnya ya, kita biarkan saja kosong seperti itu. Kita klik perbarui. Kita tunggu lagi. Nah, akun admin sudah selesai kita buat. Sekarang kita ke nama untuk situs LMS-nya ya. Kalau saya biasanya menggunakan nama sekolahnya. Jadi karena ini tutorial, kita tulis saja di sini LMS Tuton ya. Nama singkatnya kita isi aja LMS. Lalu di sini ada deskripsi dari situsnya. Ini sebenarnya kalau instalasi beneran ini penting diisi untuk kebutuhan SEO nanti ketika di search di Google. Tapi untuk kali ini agar tutorialnya tidak lama, kita biarkan saja. Lalu ini time zone untuk LMS-nya. Kembali kita pilih Asia Jakarta. Lalu di sini ada untuk pendaftaran, ada 2 cara. Kalau teman-teman pilih nonaktif, artinya nanti akun-akun baru yang masuk ke LMS teman-teman, biasanya akun siswa ataupun tutor atau yang lainnya, kalau kita klik nonaktif, maka akun mereka harus teman-teman bikin sendiri nanti di administrator. Tapi biar tidak ribet, kita klik saja di sini pendaftaran mandiri. Jadi nanti siswa bisa mendaftar mandiri menggunakan email. Jadi nanti ada tombol register. Ya. Untuk alamat no reply address-nya kita kosongkan saja. Nah, ini ternyata harus ada untuk dukungan kontak. Ini diisi email sekolah ya. Kita isi saja di sini admin@admin.com. Ini kalau aslinya itu diisi email sekolah atau penyelenggara LMS-nya. Selesai, teman-teman. Seperti inilah cara menginstal LMS di localhost Windows. Jadi tampilan Moodle default ini seperti ini. Dan fun fact-nya, Tuton kita juga yang digunakan UT itu adalah Moodle yang sudah di custom dengan sangat baik menurut saya. Di sini teman-teman bisa membuat kursus,
Di administrasi situs, teman-teman bisa mengganti tampilan dan lain sebagainya. Di sini contoh ya, kita akan membuat kursus apa ya? Mata pelajaran matematika contohnya, matematika. Lalu singkatannya apa? Mate. Lalu sesuaikan semuanya ke bawahnya. Lalu bisa tambah gambarnya juga. Simpan. Nah, mate sudah selesai. Nanti ini diisi oleh materi-materi atau bahan ajar yang akan diajarkan nanti oleh si guru. Seperti itu. Cukup sekian video tutorial dari saya. Saya yakin tentu saja video tutorial tugas ini banyak sekali kesalahannya. Saya mohon koreksinya dari Bapak Tutor dan juga dari teman-teman semua. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.